komt er nu in. De man die bij zijn debuut dit seizoen nog in de... Ja, Kluivert, ja! Di usianya yang ke-18, Patrick Kluivert mencetak gol kemenangan di final Liga Champions. Dunia memanggilnya penerus Van Basten. Belanda bersorak, tapi hanya 10 tahun kemudian, dia sudah dianggap selesai. Ini adalah kisah tentang bakat besar yang bersinar terlalu cepat dan juga padam terlalu cepat. Lahir di Amsterdam dari keluarga berdarah Suriname, Patrick Kluivert tumbuh di lingkungan keras tapi penuh semangat. Di Akademi Ajax, dia jadi anak emas, tinggi, cepat, teknik mumpuni, dan punya insting pembunuh di kotak penalti. Tahun 1995, usianya belum genap 19, tapi Louis van Gaal memberinya kepercayaan besar. Dan di final Liga Champions 1995, dia membayar kepercayaan itu dengan gol tunggal ke gawang AC Milan. Ajax juara, Eropa terdiam, dan Kluivert diangkat jadi ikon baru sepak bola Belanda. Setelah kejayaan itu, Kluivert ingin petualangan baru, dia memilih AC Milan, tapi Italia bukan rumahnya. Gaya bermain keras dan disiplin tak cocok dengan karakternya. Dia hanya bertahan 1 musim, dari pahlawan Liga Champions, jadi pemain pelapis yang frustrasi. Media Italia tak segan menyebutnya, bakat besar dengan ego yang terlalu tinggi. 1998 Barcelona memanggilnya. Kluivert lagi-lagi berada di bawah asuhan Louis van Gaal. Disinilah dia menemukan panggung terbaiknya. 5 musim penuh, lebih dari 120 pertandingan, 90 lebih gol berhasil ia torehkan bersama Blaugrana. Dia bukan hanya striker, dia juga kreator yang sering mundur ke lini tengah, membuka ruang, membagi bola. Tapi ada satu yang selalu hilang, yaitu trofi besar. Tak ada Liga Champions, tak ada dominasi di La Liga. Barcelona sedang kacau di era itu. Dan Kluivert hanya bisa bersinar dalam kekacauan. Usia 28 yang harusnya menjadi puncak karier, tapi ternyata tubuhnya menolak untuk itu. Cedera datang, motivasi menurun, segala yang terasa hangat kini hancur dengan sangat cepat. Dia pindah ke Newcastle dan gagal, ke Valencia juga gagal. Pada akhirnya ia pulang ke Belanda bersama PSV. Namun harapan performanya membaik tak pernah terwujud hingga karirnya berakhir. Dari calon pemain terbaik dunia, jadi kisah nostalgia. Apa yang salah? Banyak yang bilang bahwa dia terlalu cepat naik, terlalu muda untuk kemewahan, dan dia terlalu nyaman atas pencapaiannya. Hingga anggapan kurangnya ambisi untuk jadi lebih dari sekadar bakat besar. Tapi Kluivert adalah gambaran nyata bahwa tak semua bakat bisa tumbuh jadi legenda abadi. Ada yang menyala terang, hanya untuk sesaat, dan dalam waktu sesingkat itu, ia tetap mampu memberi keajaiban. Kini dia memutuskan untuk melatih timnas Indonesia, menggantikan Shin Tae-yong sejak awal 2025 silam. Dia juga sempat melatih timnas Curaçao dan melatih klub Turki Adana Demirspor sebelum bergabung dengan timnas Indonesia. Patrick Kluivert mungkin tak sebesar nama Ronaldo atau Henry, tapi dia adalah bagian dari masa kecil kita, dari mimpi-mimpi sepak bola yang paling murni. Dan untuk itu, dia akan selalu punya tempat di hati para pecinta bola sejati.